Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu saklawa sedulur-dulur kabeh. Selamat datang kembali di channel yang selalu membahas hal-hal penuh makna, dari spiritual, budaya Jawa, hingga sisi mistis kehidupan yang jarang dibahas. Semoga yang nonton dalam keadaan sehat, sejahtera, dan rezekinya ngalir tanpa henti seperti air sungai di kaki gunung. Pernah nggak kalian dengar kisah seseorang yang berkali-kali dikirimi santet tapi nggak pernah kena? Bahkan si pengirim santet malah yang jatuh sakit, atau ritualnya gagal total? Ternyata, ada rahasia besar yang bikin santet itu mental. Salah satunya karena weton kelahiran. Yap, dalam kepercayaan Jawa, ada beberapa weton yang katanya punya kekuatan alami, penjagaan dari leluhur, atau tameng gaib yang bikin mereka jadi kebal terhadap ilmu hitam. Siapa aja mereka? Yuk kita bongkar satu persatu. Tapi sebelum kita lanjut, yuk bareng-bareng bangun energi positif di video ini. Coba tulis di komentar, sholawat dan rahayu untuk perlindungan diri dan keluarga. Jangan lupa like, share ke teman-teman yang butuh pencerahan spiritual, dan subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Amin. Dalam ilmu titen dan kejawen, weton adalah gabungan hari dan pasaran yang dipercaya bisa membuka tabir karakter, nasib, jodoh, hingga kekuatan spiritual seseorang. Ada weton yang rezekinya ngalir, ada yang auranya bikin orang lain tunduk, dan ada juga yang secara alami punya kekuatan penolak bala. Bahkan, susah banget disantet. Hal ini karena kombinasi energi hari dan pasaran tertentu bisa menciptakan semacam perisai gaib. Nah, berikut ini adalah 5 weton yang konon paling susah disantet. Kita mulai dari yang pertama. Weton ke-1, Kamis Legi Lur dingin tenang, tapi mematikan. Kamis Legi, meskipun terdengar kalem dan bersahaja, menyimpan kekuatan spiritual yang tidak bisa diremehkan. Gabungan Kamis, Neptu 8, dan Legi, Neptu 5, menghasilkan jumlah 13, angka yang kembali membawa aura spiritual tinggi. Kamis dalam filosofi Jawa adalah hari yang melambangkan keteguhan, ketenangan, dan pengendalian diri. Sedangkan Legi merupakan pasaran yang penuh dengan kelembutan dan keteduhan, namun punya kedalaman spiritual yang tak terduga. Orang-orang yang lahir pada Kamis Legi biasanya dikenal sebagai pribadi yang tenang, tidak suka banyak bicara. Namun sekali mereka bersuara, ucapannya berisi dan menyentuh. Mereka cenderung bersikap dingin terhadap konflik, namun bukan berarti mereka lemah. Justru dalam diamnya, ada kekuatan batin yang luar biasa besar. Mereka seperti air tenang yang menghanyutkan, mampu melawan kekuatan gaib, tanpa harus melibatkan pertarungan terbuka. Dalam budaya Jawa, Kamis Legi sering diasosiasikan sebagai weton para pelindung senyap. Mereka tidak suka menonjol, tapi punya kemampuan alami untuk menyerap dan menetralisir energi negatif. Bahkan beberapa orang mengatakan, ketika berada di dekat orang Kamis Legi, mereka merasa lebih tenang dan damai, seolah ada tameng tak terlihat yang melindungi lingkungan sekitar. Kekuatan gaib weton ini tidak meledak-ledak, tetapi membungkus dengan halus. Ketika ada orang yang mencoba mencelakai mereka secara gaib, seperti pelet, teluh, atau santet, energi itu tidak langsung memantul, tapi seperti diserap dan dilarutkan ke bumi. Dan anehnya, efek serangan itu tidak berdampak sama sekali. Bahkan banyak dukun yang merasa seolah-olah tak ada sambungan ketika mencoba menyentuh energi Kamis Legi. Ada cerita dari daerah Jepara tentang seorang guru mengaji tua bernama Mbah Aryo, yang lahir Kamis Legi. Beliau dikenal kalem, tidak pernah marah, dan murah senyum. Tapi konon, setiap kali ada orang yang iri atau mencoba menyakiti beliau secara gaib, justru orang tersebut jatuh sakit tanpa sebab. Bahkan ada satu dukun muda yang mencoba mengirim santet, tapi mendadak matanya buta selama 3 hari, dan pulih hanya setelah minta maaf langsung kepada Mbah Aryo. Orang Kamis Legi cenderung hidup sederhana, tidak banyak menuntut, dan fokus pada ketenangan batin. Tapi di balik kesederhanaannya, mereka memegang prinsip hidup yang sangat kuat. Dan inilah yang membuat mereka menjadi sosok yang sulit disentuh energi negatif. Bukan karena mereka melawan, tapi karena mereka tidak membuka celah untuk energi buruk masuk. Dari sisi mimpi dan penglihatan spiritual, Kamis Legi juga sering mendapatkan bisikan batin. Entah itu berupa mimpi bertemu sosok berjubah putih, mendengar suara yang membimbing, atau firasat kuat menjelang peristiwa penting. Mereka tidak mengejar hal-hal gaib. Tapi justru karena itulah,
dunia gaib segan kepada mereka. Dalam kehidupan rumah tangga, orang Kamis Legi biasanya menjadi sosok peneduh. Mereka jarang bertengkar, sabar menghadapi pasangan, dan punya kekuatan besar dalam menjaga harmoni keluarga. Bahkan saat anggota keluarga lain sedang terkena gangguan gaib, orang Kamis Legi bisa menjadi pusat kekuatan spiritual untuk menetralisir suasana. Namun, kekuatan ini hanya akan tetap menyala jika mereka tetap menjalani hidup dengan hati bersih, tidak menyimpan dendam, dan rutin menjaga hubungan dengan alam spiritual, misalnya lewat doa, meditasi, atau sekadar merenung dalam kesunyian. Tak heran, dalam beberapa komunitas kejawen, Kamis Legi sering disebut sebagai weton putih, bukan karena tidak bisa disakiti, tapi karena mereka memantulkan energi buruk menjadi pelajaran bagi yang mengirimkan. Kalau ingin selamat, jangan pernah ganggu orang Kamis Legi. Mereka mungkin diam, tapi diamnya itu menyimpan kekuatan besar yang bisa membuat santet dan teluhannya jadi angin lalu. Rabu Pahing adalah salah satu weton yang sangat ditakuti dalam dunia spiritual Jawa. Kombinasi antara hari Rabu yang melambangkan kestabilan, ketenangan, dan kekuatan logika, dengan pasaran Pahing yang penuh energi metafisik, menghasilkan Neptu 16, angka yang disebut-sebut sebagai penjaga tak terlihat. Orang dengan weton ini seperti memiliki radar batin, bisa merasakan energi yang tidak kasat mata, dan tanpa sadar dilindungi oleh kekuatan yang tak terlihat. Sejak kecil, mereka biasanya memiliki kepekaan batin yang tinggi. Sering merasakan suasana tak nyaman di tempat tertentu, bisa menebak kejadian sebelum terjadi, atau mimpi-mimpi yang terasa sangat nyata dan berisi pesan-pesan spiritual. Banyak dari mereka yang juga punya kemampuan penyembuhan alami, entah lewat doa, sentuhan tangan, atau bahkan hanya lewat tatapan dan kata-kata yang menenangkan. Konon, orang Rabu Pahing membawa garis keturunan spiritual dari masa lalu. Bisa jadi buyut mereka adalah seorang tabib desa, penjaga sendang, atau orang pintar yang sering menolong masyarakat. Tanpa mereka sadari, energi leluhur itu menempel dan aktif dalam diri mereka. Energi ini bukan seperti hodam aktif, tapi lebih pada warisan batin yang membuat mereka sulit disentuh energi negatif. Salah satu kisah paling dikenal datang dari daerah Bantul, Yogyakarta. Ada seorang wanita bernama Bu Sulastri, lahir Rabu Pahing. Ia hidup sederhana, hanya berdagang sayur. Tapi anehnya, setiap kali ada orang yang niat jahat padanya, entah iri, sirik, atau hendak mencelakai usahanya, justru usaha orang itu sendiri yang hancur. Pernah ada tetangganya yang diam-diam meminta bantuan dukun, karena kesal Bu Sulastri punya banyak pelanggan. Tapi malam harinya, si pengirim santet justru kesurupan dan mengaku tak bisa menyentuh tembok cahaya di sekeliling Bu Sulastri. Mereka yang lahir pada Rabu Pahing juga dikenal sulit diserang lewat jalur mimpi atau pelet jarak jauh. Pikiran mereka stabil, hati mereka bersih, dan mereka tidak mudah dimasuki sugesti negatif. Ini membuat para dukun atau tukang ilmu hitam frustrasi, karena serangan mereka seperti menabrak dinding kaca yang kokoh. Aura Rabu Pahing cenderung sejuk tapi membungkus bara. Mereka tidak suka konflik, tapi saat mereka diserang, energi balikannya sangat kuat. Bahkan bisa tanpa mereka sadari. Kadang, orang yang menyakiti mereka akan mengalami kesialan, kecelakaan kecil, atau sakit berulang. Tapi Rabu Pahing sendiri biasanya tidak menyadari bahwa itu adalah efek dari energi batin mereka yang otomatis membentengi dan membalas. Yang unik dari weton ini, mereka bukan hanya dilindungi, tapi juga punya kemampuan untuk mendeteksi siapa saja yang menyimpan niat jahat. Mereka mungkin tidak tahu pasti, tapi intuisinya sangat tajam. Misalnya, mereka tiba-tiba merasa tidak nyaman di dekat seseorang, atau mengalami mimpi aneh setelah bertemu seseorang yang menyimpan niat buruk. Namun, sebagaimana kekuatan spiritual lainnya, perlindungan ini bisa memudar kalau pemilik weton menjalani hidup yang gelap, misalnya gemar menipu, menyakiti orang lain, atau menjalani laku buruk. Tapi selama mereka menjaga hati, rutin mendoakan leluhur, dan tidak meninggalkan amalan baik seperti sedekah atau tirakat, maka pagar gaib mereka akan tetap menyala terang. Rabu Pahing juga dikenal cocok bekerja di bidang-bidang yang berhubungan dengan penyembuhan, pendidikan spiritual, atau pelindung rumah tangga. Banyak yang tidak sadar bahwa kehadiran mereka membawa ketenangan. Anak-anak kecil biasanya lengket dengan mereka, hewan peliharaan pun suka mendekat. Bahkan tanaman di rumah mereka cenderung subur, sebagai simbol energi kehidupan yang kuat. Singkatnya,
Rabu Pahing bukan hanya weton yang sulit disantet, tapi juga simbol pewaris energi leluhur yang sakti. Jika mereka tahu dan menjaga warisan spiritual ini dengan baik, maka hidup mereka bukan hanya aman dari gangguan gaib, tapi juga bisa membawa cahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Weton kedua, Selasa Pon Lur, penolak bala alami yang tak disangka. Selasa Pon adalah salah satu weton yang sering dianggap biasa-biasa saja, karena jumlah Neptunya hanya 10. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Dalam filosofi kejawen, kekuatan tidak selalu datang dari yang tampak besar. Kadang justru yang tampak kecil menyimpan daya yang tersembunyi. Dan itulah Selasa Pon. Sederhana, tapi berbahaya bagi yang berniat jahat. Hari Selasa dalam perhitungan Jawa memiliki unsur logam yang tajam dan kuat, mewakili karakter pantang menyerah dan keberanian. Sedangkan pasaran Pon membawa elemen keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Gabungan keduanya menciptakan sosok yang secara alami dilindungi oleh kekuatan yang tak kasat mata, meskipun mereka sendiri tak menyadarinya. Banyak orang Selasa Pon menjalani hidup tanpa mengetahui bahwa mereka termasuk weton yang sangat sulit disantet. Mereka jarang mengalami gangguan gaib, bahkan ketika tinggal di tempat-tempat yang dikenal angker atau punya energi berat. Dukun pun seringkali kesulitan menembus pagar batin mereka karena pikiran mereka bersih, tidak banyak dendam, dan hati mereka lapang. Ada satu kisah menarik dari Cirebon, tentang seorang pemuda bernama Aldi yang lahir pada Selasa Pon. Ia bekerja di perusahaan konstruksi dan dikenal sangat sabar meskipun sering dizalimi oleh atasannya. Suatu ketika, karena iri hati, sang atasan mencoba menyantet Aldi agar jatuh sakit. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, atasannya yang mengalami kecelakaan kerja ringan bertubi-tubi, hingga akhirnya mengundurkan diri. Aldi sendiri tetap sehat dan karirnya malah melejit setelah itu. Aura orang Selasa Pon memang tidak membara seperti Minggu Kliwon atau Rabu Pahing, tapi lebih halus dan seperti embun pagi, dingin namun menyerap panas. Aura ini berfungsi seperti lapisan pelindung yang membuat energi negatif sulit menempel. Kalaupun ada santet yang diarahkan, biasanya serangan itu mental atau tidak menemukan jalur untuk masuk ke dalam tubuh mereka. Yang membuat mereka makin kuat adalah sifat dasar mereka yang tenang, tidak suka mencampuri urusan orang lain, dan cenderung fokus pada kehidupan pribadi dan keluarga. Mereka bukan tipe yang suka membalas atau menyimpan sakit hati, dan inilah yang secara tidak langsung memperkuat perisai spiritual mereka. Banyak dukun menghindari bekerja pada kasus santet yang menyasar orang Selasa Pon. Mereka mengaku seperti menghadapi tembok kaca, terlihat lemah, tapi keras dan sulit ditembus. Bahkan ada mitos yang mengatakan bahwa hodam pengirim santet bisa tersesat atau kembali menyerang pengirimnya jika targetnya adalah Selasa Pon. Meski begitu, orang Selasa Pon tetap harus menjaga diri dengan laku baik. Amalan sederhana seperti rajin bersedekah, membaca doa atau sholawat sebelum tidur, serta tidak menyimpan iri dalam hati, akan memperkuat benteng batin mereka. Sebaliknya, jika mereka mulai membenci, marah berlebihan, atau melakukan laku maksiat, maka perlindungan alami itu bisa melemah. Di sisi lain, mereka yang lahir pada Selasa Pon juga kerap membawa kesejukan dalam rumah tangga. Mereka jadi penetral konflik, penjaga keharmonisan, dan pemantul energi negatif dalam keluarga. Bahkan banyak pasangan yang merasa lebih tenang dan damai setelah hidup bersama mereka. Dengan semua itu, Selasa Pon layak disebut sebagai penolak bala alami. Mereka bukan yang paling menonjol, tapi justru karena itu mereka sulit dilukai. Dalam dunia yang penuh intrik dan energi negatif, Selasa Pon adalah titik keseimbangan, mereka yang diam-diam menjaga harmoni dunia, tanpa sorotan, tanpa pamrih, tapi dengan kekuatan yang diam-diam menggetarkan. Weton ketiga, Minggu Kliwon Lur si penjaga gerbang gaib. Weton Minggu Kliwon sering disebut sebagai benteng spiritual dalam dunia kejawen. Neptu dari Minggu, 5, ditambah dengan Kliwon, 8, menghasilkan angka 13. Dalam banyak kepercayaan, termasuk tradisi Jawa, angka 13 dipercaya membawa kekuatan yang tidak biasa, antara berkah besar atau justru energi pelindung yang sangat kuat. Orang yang lahir di hari Minggu Kliwon cenderung memiliki kepribadian yang kuat, penuh harisma, dan mampu menghadapi tekanan hidup dengan kepala tegak. Aura mereka seringkali terasa berat bagi orang-orang di sekitarnya, bukan dalam arti negatif, tapi karena getaran energi mereka yang sangat kuat dan penuh magnetisme. Banyak orang merasa gugup atau salah tingkah ketika berada di dekat mereka,
terutama mereka yang menyimpan niat buruk. Dalam praktik kejawen, orang Minggu Kliwon dipercaya memiliki penjaga gaib yang sangat loyal, entah berupa leluhur, hodam alami, atau kekuatan spiritual murni dari doa-doa keluarga terdahulu. Energi ini membentuk lapisan pelindung seperti pagar gaib yang sulit ditembus. Dukun-dukun yang mencoba mengirimkan santet seringkali mengalami hal-hal aneh, seperti ritual yang selalu gagal, merasakan sakit kepala hebat, atau bahkan bermimpi buruk secara terus-menerus. Ada satu kisah nyata dari daerah Jawa Timur. Seorang pemuda bernama Binu, lahir pada hari Minggu Kliwon. Ia diceritakan pernah menjadi sasaran santet dari orang yang iri kepadanya karena urusan warisan. Anehnya, bukan Binu yang jatuh sakit, melainkan orang yang menyantetnya justru dirawat di rumah sakit dengan kondisi kejang-kejang tanpa sebab medis yang jelas. Ketika minta bantuan ke seorang spiritualis, sang dukun hanya berkata, "Kamu salah pilih lawan. Dia dilindungi." Bahkan hewan-hewan sesajen yang digunakan untuk ritual pun konon bisa mati sebelum upacara dimulai. Minyak zaitun menjadi mendidih tanpa api, dupa padam tanpa angin, dan suara gamelan mistik terdengar pecah di tengah malam. Semua ini terjadi ketika mencoba menyentuh energi Minggu Kliwon dengan niat buruk. Tapi perlu digarisbawahi, kekuatan weton ini tidak akan bertahan jika pemiliknya hidup dalam keangkuhan, kesombongan, atau kezaliman. Sebaliknya, semakin rendah hati, suka menolong, dan tidak dendam, maka pagar gaib mereka justru semakin kuat dan diperkuat oleh semesta. Ciri khas lainnya dari Minggu Kliwon adalah mereka sering mengalami mimpi-mimpi penuh simbol, ular, laut, tangga, atau cahaya putih. Mimpi-mimpi ini bukan sekadar bunga tidur, tapi bisa menjadi pertanda atau peringatan dari alam spiritual yang menjaga mereka. Mereka juga punya naluri yang sangat tajam, sering merasa tidak enak hati saat ada bahaya, atau tiba-tiba ingin pindah tempat karena merasa diawasi. Mereka yang lahir di Minggu Kliwon juga cocok menjadi pelindung keluarga secara energi. Kehadiran mereka bisa membuat rumah terasa teduh, suasana menjadi damai, dan aura negatif sulit masuk. Bahkan anak-anak kecil atau binatang pun sering merasa nyaman saat berada dekat dengan mereka. Jadi, tidak heran jika banyak orang bilang, "Jangan macam-macam sama orang Minggu Kliwon. Salah-salah, bukan dia yang celaka, tapi kamu sendiri yang kena batunya." Jika tetap berada di jalan kebajikan, maka Minggu Kliwon adalah tameng hidup yang membuat dunia gaib pun segan menyentuh. Weton keempat, Rabu Pahing Lur, pewaris energi leluhur yang sakti. Rabu Pahing adalah salah satu weton yang sangat ditakuti dalam dunia spiritual Jawa. Kombinasi antara hari Rabu yang melambangkan kestabilan, ketenangan, dan kekuatan logika, dengan pasaran pahing yang penuh energi metafisik, menghasilkan Neptu 16, angka yang disebut-sebut sebagai penjaga tak terlihat. Orang dengan weton ini seperti memiliki radar batin, bisa merasakan energi yang tidak kasat mata, dan tanpa sadar dilindungi oleh kekuatan yang tak terlihat. Sejak kecil, mereka biasanya memiliki kepekaan batin yang tinggi. Sering merasakan suasana tak nyaman di tempat tertentu, bisa menebak kejadian sebelum terjadi, atau mimpi-mimpi yang terasa sangat nyata dan berisi pesan-pesan spiritual. Banyak dari mereka yang juga punya kemampuan penyembuhan alami, entah lewat doa, sentuhan tangan, atau bahkan hanya lewat tatapan dan kata-kata yang menenangkan. Konon, orang Rabu Pahing membawa garis keturunan spiritual dari masa lalu. Bisa jadi buyut mereka adalah seorang tabib desa, penjaga sendang, atau orang pintar yang sering menolong masyarakat. Tanpa mereka sadari, energi leluhur itu menempel dan aktif dalam diri mereka. Energi ini bukan seperti hodam aktif, tapi lebih pada warisan batin yang membuat mereka sulit disentuh energi negatif. Salah satu kisah paling dikenal datang dari daerah Bantul, Yogyakarta. Ada seorang wanita bernama Bu Sulastri, lahir Rabu Pahing. Ia hidup sederhana, hanya berdagang sayur. Tapi anehnya, setiap kali ada orang yang niat jahat padanya, entah iri, sirik, atau hendak mencelakai usahanya, justru usaha orang itu sendiri yang hancur. Pernah ada tetangganya yang diam-diam meminta bantuan dukun, karena kesal Bu Sulastri punya banyak pelanggan. Tapi malam harinya, si pengirim santet justru kesurupan dan mengaku tak bisa menyentuh tembok cahaya di sekeliling Bu Sulastri. Mereka yang lahir pada Rabu Pahing juga dikenal sulit diserang lewat jalur mimpi atau pelet jarak jauh. Pikiran mereka stabil, hati mereka bersih,
dan mereka tidak mudah dimasuki sugesti negatif. Ini membuat para dukun atau tukang ilmu hitam frustrasi, karena serangan mereka seperti menabrak dinding kaca yang kokoh. Aura Rabu Pahing cenderung sejuk tapi membungkus bara. Mereka tidak suka konflik, tapi saat mereka diserang, energi balikannya sangat kuat. Bahkan bisa tanpa mereka sadari. Kadang, orang yang menyakiti mereka akan mengalami kesialan, kecelakaan kecil, atau sakit berulang. Tapi Rabu Pahing sendiri biasanya tidak menyadari bahwa itu adalah efek dari energi batin mereka yang otomatis membentengi dan membalas. Yang unik dari weton ini, mereka bukan hanya dilindungi, tapi juga punya kemampuan untuk mendeteksi siapa saja yang menyimpan niat jahat. Mereka mungkin tidak tahu pasti, tapi intuisinya sangat tajam. Misalnya, mereka tiba-tiba merasa tidak nyaman di dekat seseorang, atau mengalami mimpi aneh setelah bertemu seseorang yang menyimpan niat buruk. Namun, sebagaimana kekuatan spiritual lainnya, perlindungan ini bisa memudar kalau pemilik weton menjalani hidup yang gelap, misalnya gemar menipu, menyakiti orang lain, atau menjalani laku buruk. Tapi selama mereka menjaga hati, rutin mendoakan leluhur, dan tidak meninggalkan amalan baik seperti sedekah atau tirakat, maka pagar gaib mereka akan tetap menyala terang. Rabu Pahing juga dikenal cocok bekerja di bidang-bidang yang berhubungan dengan penyembuhan, pendidikan spiritual, atau pelindung rumah tangga. Banyak yang tidak sadar bahwa kehadiran mereka membawa ketenangan. Anak-anak kecil biasanya lengket dengan mereka, hewan peliharaan pun suka mendekat. Bahkan tanaman di rumah mereka cenderung subur, sebagai simbol energi kehidupan yang kuat. Singkatnya, Rabu Pahing bukan hanya weton yang sulit disantet, tapi juga simbol pewaris energi leluhur yang sakti. Jika mereka tahu dan menjaga warisan spiritual ini dengan baik, maka hidup mereka bukan hanya aman dari gangguan gaib, tapi juga bisa membawa cahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Weton kelima, Jumat Wage Lur, cahaya putih di tengah gelapnya energi hitam. Jika ada satu weton yang paling membuat dukun berpikir dua kali untuk mengirim santet, maka itu adalah Jumat Wage. Dengan Neptu 6, Jumat 6, Wage 4, kombinasi ini memang terlihat kecil jika hanya dilihat dari angka. Tapi seperti lilin kecil di tengah ruangan gelap, kekuatan Jumat Wage justru terletak pada auranya yang putih bersih, mampu menerangi, menyejukkan, dan memantulkan semua bentuk niat jahat. Jumat adalah hari paling mulia dalam ajaran Islam, penuh keberkahan dan waktu-waktu mustajab untuk doa. Sedangkan Wage adalah pasaran yang mengandung sifat halus, kalem, dan misterius. Perpaduan keduanya menciptakan energi spiritual yang begitu kuat namun tidak mencolok. Mereka yang lahir pada Jumat Wage biasanya terlihat biasa saja, bahkan cenderung sederhana dan rendah hati. Tapi di balik itu, mereka memiliki sistem pertahanan batin yang sulit ditembus. Aura Jumat Wage digambarkan sebagai pancaran putih kekuningan yang menyilaukan makhluk halus. Dukun-dukun sepuh bahkan menyarankan agar tidak mencoba menyentuh energi orang yang lahir pada weton ini, karena bisa berbalik menyerang. Santet, teluh, dan pelet seringkali tidak berhasil menembus pagar gaib Jumat Wage. Bahkan banyak dukun yang mengaku bahwa hoda mereka menolak mendekat ke orang dengan weton ini. Ada kisah menarik dari seorang tokoh masyarakat di Kediri bernama Pak Dito. Lahir Jumat Wage, beliau dikenal sebagai orang yang sangat sabar dan tidak pernah membalas keburukan. Tapi beberapa kali, orang yang berusaha mencelakainya, baik secara gaib maupun secara sosial, justru mengalami kesialan. Ada yang tiba-tiba jatuh dari motor, ada yang menderita sakit misterius, dan ada juga yang bisnisnya bangkrut. Ketika ditelusuri oleh orang pintar, diketahui bahwa Pak Dito punya penjaga putih yang selalu bersiaga di sekelilingnya. Penjagaan spiritual orang Jumat Wage biasanya tidak mencolok, tapi sangat aktif. Mereka sering mendapat firasat kuat menjelang musibah, atau merasa gelisah tanpa sebab saat seseorang berniat buruk kepada mereka. Hal ini membuat mereka secara naluriah bisa menghindari bahaya, baik yang kasat mata maupun tidak. Dalam kehidupan sehari-hari, Jumat Wage dikenal memiliki keseimbangan batin yang luar biasa. Mereka sabar, jarang mengeluh, dan banyak berdoa. Sikap inilah yang memperkuat perisai gaib mereka. Mereka jarang menyimpan dendam, tidak mudah terpancing emosi, dan punya kebiasaan menerima dengan ikhlas. Justru dari keikhlasan inilah muncul kekuatan besar yang membuat energi jahat gagal menyentuh mereka.
Orang Jumat Wage juga cenderung memiliki koneksi spiritual yang kuat dengan leluhur. Mereka sering didatangi dalam mimpi oleh sosok-sosok berpakaian putih atau tua berjubah. Biasanya itu adalah bentuk komunikasi dan perlindungan dari para leluhur yang sudah selesai secara spiritual. Tidak sedikit pula yang secara alami tertarik pada dunia spiritual, meski tidak menekuninya secara khusus. Namun sebagaimana weton kuat lainnya, kekuatan ini harus dijaga. Jumat Wage sangat disarankan untuk rutin membaca doa, sholawat, atau surat-surat pendek sebelum tidur. Mereka juga sebaiknya menjaga pikiran tetap bersih, menghindari iri, dengki, dan niat buruk agar cahaya spiritual mereka tetap terang. Jika dijaga dengan baik, orang Jumat Wage bukan hanya sulit disantet, tapi justru menjadi pelindung alami bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Mereka seperti pohon beringin di tengah lapangan, memberi keteduhan, kekuatan, dan perlindungan tanpa banyak bicara. Dalam dunia mistis, Jumat Wage adalah simbol kesucian yang tak bisa diganggu. Mereka bukan petarung, tapi penyeimbang. Bukan pembalas, tapi penetral. Dan justru karena itulah, mereka ditakuti oleh para pelaku ilmu hitam. Karena ketika niat buruk menyentuh mereka, yang muncul bukan perlawanan, tapi pantulan balik yang jauh lebih kuat. Selasa Pon adalah salah satu weton yang sering dianggap biasa-biasa saja, karena jumlah Neptunya hanya 10. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Dalam filosofi kejawen, kekuatan tidak selalu datang dari yang tampak besar. Kadang justru yang tampak kecil menyimpan daya yang tersembunyi. Dan itulah Selasa Pon. Sederhana, tapi berbahaya bagi yang berniat jahat. Hari Selasa dalam perhitungan Jawa memiliki unsur logam yang tajam dan kuat, mewakili karakter pantang menyerah dan keberanian. Sedangkan pasaran Pon membawa elemen keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Gabungan keduanya menciptakan sosok yang secara alami dilindungi oleh kekuatan yang tak kasat mata, meskipun mereka sendiri tak menyadarinya. Banyak orang Selasa Pon menjalani hidup tanpa mengetahui bahwa mereka termasuk weton yang sangat sulit disantet. Mereka jarang mengalami gangguan gaib, bahkan ketika tinggal di tempat-tempat yang dikenal angker atau punya energi berat. Dukun pun seringkali kesulitan menembus pagar batin mereka karena pikiran mereka bersih, tidak banyak dendam, dan hati mereka lapang. Ada satu kisah menarik dari Cirebon, tentang seorang pemuda bernama Aldi yang lahir pada Selasa Pon. Ia bekerja di perusahaan konstruksi dan dikenal sangat sabar meskipun sering dizalimi oleh atasannya. Suatu ketika, karena iri hati, sang atasan mencoba menyantet Aldi agar jatuh sakit. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Atasannya yang mengalami kecelakaan kerja ringan bertubi-tubi, hingga akhirnya mengundurkan diri. Aldi sendiri tetap sehat dan karirnya malah melejit setelah itu. Aura orang Selasa Pon memang tidak membara seperti Minggu Kliwon atau Rabu Pahing, tapi lebih halus dan seperti embun pagi, dingin namun menyerap panas. Aura ini berfungsi seperti lapisan pelindung yang membuat energi negatif sulit menempel. Kalaupun ada santet yang diarahkan, biasanya serangan itu mental atau tidak menemukan jalur untuk masuk ke dalam tubuh mereka. Yang membuat mereka makin kuat adalah sifat dasar mereka yang tenang, tidak suka mencampuri urusan orang lain, dan cenderung fokus pada kehidupan pribadi dan keluarga. Mereka bukan tipe yang suka membalas atau menyimpan sakit hati, dan inilah yang secara tidak langsung memperkuat perisai spiritual mereka. Banyak dukun menghindari bekerja pada kasus santet yang menyasar orang Selasa Pon. Mereka mengaku seperti menghadapi tembok kaca, terlihat lemah, tapi keras dan sulit ditembus. Bahkan ada mitos yang mengatakan bahwa hodam pengirim santet bisa tersesat atau kembali menyerang pengirimnya jika targetnya adalah Selasa Pon. Meski begitu, orang Selasa Pon tetap harus menjaga diri dengan laku baik. Amalan sederhana seperti rajin bersedekah, membaca doa atau sholawat sebelum tidur, serta tidak menyimpan iri dalam hati, akan memperkuat benteng batin mereka. Sebaliknya, jika mereka mulai membenci, marah berlebihan, atau melakukan laku maksiat, maka perlindungan alami itu bisa melemah. Di sisi lain, mereka yang lahir pada Selasa Pon juga kerap membawa kesejukan dalam rumah tangga. Mereka jadi penetral konflik, penjaga keharmonisan, dan pemantul energi negatif dalam keluarga. Bahkan banyak pasangan yang merasa lebih tenang dan damai setelah hidup bersama mereka. Dengan semua itu, Selasa Pon layak disebut sebagai penolak bala alami. Mereka bukan yang paling menonjol, tapi justru karena itu mereka sulit dilukai.
Dalam dunia yang penuh intrik dan energi negatif, Selasa Pon adalah titik keseimbangan, mereka yang diam-diam menjaga harmoni dunia, tanpa sorotan, tanpa pamrih, tapi dengan kekuatan yang diam-diam menggetarkan. Dulur-dulurku semua, setiap weton memang punya kekuatan dan tantangannya masing-masing. Tapi bukan berarti kita jadi sombong atau merasa kebal. Ingat, kekuatan spiritual sejati bukan hanya dari weton, tapi dari akhlak, amal, dan kebersihan hati. Kalau hidup kita dipenuhi niat baik, doa, dan sikap rendah hati, maka segala bentuk santet pun akan kalah oleh cahaya kebaikan. Nah, dari kelima weton tadi, adakah yang sama dengan kalian? Atau mungkin orang tuamu? Kalau iya, tulis di komentar dan ceritakan pengalaman mistis yang pernah kalian alami. Dan seperti biasa, jangan lupa like videonya, share ke saudara dan teman yang butuh perlindungan batin. Subscribe biar nggak ketinggalan konten spiritual yang mendalam dan inspiratif. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.